silakan klik di sini untuk menuju ke halaman kerja. Pertama kita lakukan isian data. Nah, ini data kebetulan sudah ada isinya, maka kita hapus dulu. Mungkin ada beberapa contoh saja yang kami sertakan. Untuk memulainya silahkan dihapus dengan cara klik tombol hapus data ini. Ini yang dihapus apa? Kalau kita masukkan 1 berarti data dan nilai ini. Data itu nama siswa dan kolom kelas ini. Kemudian kalau nilainya ya kolom-kolom ini. Nah, karena kita ingin seluruh halaman ini bersih untuk pertama kali dilakukan, masukkan angka 1 ya. Oke. Yes. Nah, sudah bersih. Setelah ini sudah bersih, Bu Bapak bisa memasukkan secara manual data-data yang dibutuhkan. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan. Cara pertama, Ibu Bapak bisa masukkan secara manual, ya. Kemudian cara kedua, ekspor. Ini kita klik. Nah, untuk menampilkan data-data yang lain, Ibu Bapak bisa klik ini. Ini namanya toggle ya. Nah, di sini tempat lahir dan seterusnya. Ini khusus untuk data-data surat keterangan lulusan SKL. Bisa juga untuk transkrip. Biasanya kalau hanya untuk yang mid semester ya, untuk rapot mid ini tidak diperlukan ya, jadi dikosongkan pada saat kita hanya untuk mencetak rapor mid semester ya. Kita sembunyikan lagi. Nah, kalau ini sudah kosong Ibu Bapak, kemudian kita lakukan ekspor ya, ini karena kita beranggapan data-data yang kita butuhkan itu sudah ada di laptop atau komputer Bapak Ibu ya, mungkin dari Dapodik atau dari yang lain. Nah, bisa kita copy, tidak perlu memasukkan secara manual di sini. Nah, kita klik ekspor form data. Oke. Nah, ini sudah mengekspor. Kalau sudah mengekspor, maka kita keluar dulu dari aplikasi. Kita klik home, kemudian exit ya. Exit. Save ini ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke folder tempat penyimpanan aplikasi tadi. Di sini sudah muncul folder baru namanya form transcript. Ini adalah folder tempat file hasil ekspor yang tadi. Kita double klik. Nah, di sini nih. Kita akan mencari dulu sebelum kita buka, akan mencari data yang akan kita copy. Ya, nah saya sudah menyiapkan ini, misalnya ini data siswa. Copy, kemudian saya masukkan di sini supaya nanti mudah. Oke, ini data yang sudah ada di komputer, kemudian ini form data yang baru kita buat. Oke, kita buka dua-duanya. Nah, ini data yang sudah ada. Bapak Ibu mungkin datanya jelas tidak seperti ini urutannya, karena yang jelas data itu masih terpisah-pisah, mungkin ada NIS, nama dan seterusnya, kolomnya juga sama, tidak sama. Untuk mempercepat tutorial maka ini sudah saya siapkan form yang kebetulan sama ya. Nah, kemudian untuk file yang satunya kita buka, yang form ini tadi hasil ekspor. Jangan mengubah nama ya, nama file hasil ekspor tadi. Kita buka juga. Nah, ini ada dua, tadi yang kosong yang kita ekspor. Nah, kemudian setelah itu kita copy ini. Terserah bagaimana Ibu Bapak cara ngopinya. Kalau misalnya per kolom ya per kolom. Tentu untuk nilainya kemungkinan juga belum ada. Kalau misalnya sudah ada langsung akan mudah ya. Nah, ini Ibu Bapak, kalau seandainya nilai-nilai ini ingin dikerjakan secara bersama-sama, file form data ini bisa diupload ke Drive. Sekali lagi bisa diupload ke Drive, kemudian nilainya dikerjakan bersama-sama. Tetapi untuk mengupload ke Drive, maka
data yang ini harus dipenuhi dulu ya. Ini misalnya ini sampai paling bawah, Ctrl C kita copy seperti biasa, masuk ke sini, kemudian kita enter. Nah, kalau data umumnya ini sudah kita isi, ini tentu yang mengisi ini adalah operator atau mungkin admin atau TU yang membantu, silakan. Kalau ini sudah selesai, kemudian lakukan penyimpanan ya, Ctrl S atau save. Nah, hasil penyimpanan dengan file yang namanya sama ini tadi silahkan diupload ke drive. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada ini bisa dikerjakan secara bersama-sama ini ya. Jadi guru PAI memasukkan sendiri, guru Pancasila memasukkan sendiri, dan seterusnya, sehingga kalau nanti sudah jadi dari Google Sheet itu kemudian di-download. Hasil download kemudian dikembalikan ke tempat ini tadi. Hasil download dikembalikan ke folder ini, form transkrip ini tadi ya. Dikembalikan ke sini dengan nama yang persis dengan ini ya. Mungkin setelah di-download nama filenya berubah, barangkali seperti itu ya. Maka kembalikan lagi dengan nama seperti ini. Nah, setelah itu Ibu Bapak, setelah kemudian diisi, anggap saja ini saya isi dari kopi-kopian yang lain ya. Oke, data-data ini, nilai ini saya masukkan saja ya. Oke, kemudian masuk ke form. Nah, ini tadi mulai dari PAI saya enter di sini. Hati-hati untuk mengcopy, harus tepat posisinya ya. Kalau itu hasil kopian, tetapi akan lebih aman kalau tadi masuk ke Google Sheet kemudian diisi oleh masing-masing guru, itu akan lebih ringan pekerjaannya. Nah, kemudian kalaupun toh misalnya ini tadi tidak perlu diisi nilainya, cukup dengan data pokok juga tidak apa-apa. Pengisiannya nanti berada di aplikasi. Setelah ini selesai, kemudian kita save, kita tutup Excel-nya ya. Kemudian close all. Nah, kita kembali lagi membuka lagi transkrip nilai aplikasinya. Nah, ini sudah tidak ada peringatan seperti pertama tadi dibuka karena sudah dilakukan penyimpanan. Nah, setelah itu Ibu Bapak kemudian masuk kembali ke isian data tadi. Nah, di sini tugas kita karena tadi sudah diisi, kemudian lakukan ya, ini supaya kelihatan, kita klik toggle-nya. Oke. Import form. Nah, kalau namanya tadi tidak ada perubahan, maka ini akan otomatis mencari alamat, lokasi, dan nama file yang tadi, dan ini langsung bisa dilanjutkan. Tapi kalau Ibu Bapak namanya tadi diubah, maka nanti akan mencari secara manual ya. Kemudian kita yes. Nah, oke, ini sudah masuk ke aplikasi Smart Transkrip Sekolah Indonesia. Baik itu datanya, kita cek datanya sudah masuk, kemudian nama dan nilai dan seterusnya. Nah, hasil ekspor tadi sudah masuk ke sini, sudah diimpor, tetapi masih ada 2 mata pelajaran yang masih kosong. Ini bisa diisi secara manual di sini. Misalnya 7, 80, 90, 87, 89 dan seterusnya diisi manual. Termasuk kolom-kolom yang lain ini bisa di secara manual. Ibu Bapak. Nah, untuk selanjutnya, Ibu Bapak bisa mengelompokkan masing-masing kelas karena ini bisa digunakan untuk seluruh tingkat, seluruh kelas dengan jumlah maksimal siswa 1000 totalnya ya. Bisa cek 8B ya. Atau mungkin pada saat mengentry tadi, mengentry secara manual, mungkin kita mulai dari 8C, maka lakukan ini untuk difilter.
Setelah kemudian diisi, silahkan nanti kemudian masuk ke pencetakan.